Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan, SE, MM, selaku Widya Iswara pada pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 91 kelas Kabupaten Berau untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bintoro Arthur Lean Prayogo. Saat ini saya bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Berau sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli pertama. Dalam video singkat ini, saya ingin mengangkat dua tokoh dan simbol bersejarah yang memiliki nilai kepahlawanan luar biasa. Tujuannya adalah untuk menggali inspirasi dari semangat perjuangan mereka dan mengaitkannya dengan semangat pengabdian kita sebagai ASN di masa kini. Karena saya percaya bahwa menjadi PNS bukan sekadar bekerja, tapi juga melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dan negara. Bagi seorang aparatur sipil negara, pertanyaan ini bukan sekadar tugas akademis, melainkan sebuah perenungan fundamental. Setiap hari kita berhadapan dengan tumpukan pekerjaan, target kinerja, dan ekspektasi publik yang tinggi. Sangat manusiawi jika terkadang kita merasa lelah, jenuh, atau bahkan kehilangan arah. Di saat-saat seperti itulah kita perlu sebuah kompas yang bisa mengingatkan kita kembali pada tujuan awal kita mengabdi. Bagi saya itu terukir abadi dalam sejarah perjuangan bangsa. Jawaban atas kegelisahan kita hari ini seringkali bisa kita temukan dalam jejak langkah mereka yang telah berkorban di masa lalu. Untuk itu, izinkan saya berbagi dua sumber inspirasi yang menjadi topik dalam video ini. Bagian 1, Jenderal Sudirman, Ketangguhan Pribadi. Inspirasi pertama yang sangat menyentuh saya secara pribadi datang dari ketangguhan seorang insan, Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita semua mungkin tahu garis besar kisah beliau, tapi mari kita coba selami lebih dalam. Beliau bukan hanya seorang jenderal, beliau adalah seorang guru Muhammadiyah. Jiwa pendidiknya inilah yang membentuk karakternya. Beliau memimpin dengan keteladanan, bukan dengan paksaan. Beliau dikenal sangat sederhana, saleh, dan dekat dengan rakyat. Lalu datanglah ujian yang paling berat. Desember 1948, agresi militer Belanda kedua. Ibu kota Yogyakarta dilumpuhkan, presiden dan wakil presiden ditawan. Secara de facto, banyak pihak menganggap republik ini sudah tamat. Di tengah situasi genting itulah, Jenderal Sudirman, yang kondisi fisiknya sangat lemah akibat penyakit TBC parah, membuat sebuah pilihan yang menentang segala logika medis dan politik. Beliau menolak menyerah, beliau menolak dievakuasi. Coba kita hadirkan kembali momen itu dalam imajinasi kita. Beliau ditandu dengan satu paru-paru yang berfungsi, memimpin perang gerilya selama 7 bulan, menempuh jarak lebih dari 1000 km. Bukan di jalan tol, tapi melintasi hutan belantara, naik turun gunung, menyeberangi sungai, seringkali dalam keadaan lapar, kedinginan, dan selalu dalam kejaran musuh. Beliau bukan hanya memimpin strategi perang, tapi beliau menjadi simbol hidup. Simbol bahwa api Republik Indonesia tidak pernah padam. Lalu, apa pelajaran yang bisa saya, seorang PNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Berau, petik dari kisah monumental ini? Pertama, pengabdian yang melampaui batasan fisik dan mental. Ini adalah pelajaran tentang resiliensi. Jenderal Sudirman mengajarkan saya bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam konteks tugas saya, penyakit TBC itu bisa berwujud berbagai hal. Mungkin regulasi yang tumpang tindih dan membingungkan. Mungkin keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan yang ideal. Atau bahkan tekanan mental saat menemukan temuan yang sensitif. Kisah beliau menjadi pengingat bahwa saya harus kuat, tegar, dan terus mencari jalan keluar, bukan mencari alasan. Semangatnya memotivasi saya untuk memiliki daya tahan, untuk terus memberikan yang terbaik meskipun kondisi tidak sempurna. Kedua, integritas sebagai mahkota kehormatan. Di saat para pemimpin politik ditawan, Jenderal Sudirman adalah representasi kedaulatan bangsa. Beliau menjaga kehormatan itu dengan nyawanya.
Bagi saya, sebagai seorang aparat pengawas intern pemerintah (APIP), integritas adalah mahkota kehormatan profesi saya. Ini bukan hanya tentang tidak korupsi, ini tentang berani berkata benar ketika yang lain salah. Ini tentang menjaga objektivitas dalam setiap pengawasan. Ini tentang menolak intervensi yang bisa mencederai hasil pengawasan. Seperti Sudirman yang menjaga marwah bangsa, tugas saya adalah menjaga marwah pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui integritas yang tidak bisa ditawar. Ketiga, kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Sudirman tidak memimpin dari Menara Gading. Beliau ada di tengah-tengah prajuritnya, merasakan penderitaan yang sama. Ini adalah esensi dari servant leadership. Sebagai seorang pengawas, saya tidak boleh memposisikan diri sebagai hakim yang mencari-cari kesalahan. Sebaliknya, saya harus menjadi mitra yang membantu, yang memberikan saran perbaikan, yang mengedukasi, agar OPD yang kami periksa atau awasi bisa menjadi lebih baik. Kepemimpinan saya diukur dari seberapa besar saya bisa melayani dan memberikan dampak positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Bagian 2, Tugu Pahlawan, Kekuatan Kolektif. Jika Jenderal Sudirman adalah cermin kekuatan individu, maka inspirasi kedua datang dari kekuatan sebuah semangat kolektif yang diabadikan dalam sebuah monumen gagah di Surabaya, Tugu Pahlawan. Tugu ini bukan untuk mengenang seorang jenderal atau seorang presiden. Tugu ini adalah untuk mereka yang seringkali tak bernama dalam buku sejarah. Para pemuda, buruh, petani, pelajar, santri, bahkan ibu-ibu di dapur umum. Mereka adalah arek-arek Surabaya yang bersatu padu dalam pertempuran 10 November 1945. Peristiwanya begitu heroik. Ketika tentara sekutu yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua datang dengan ultimatum yang angkuh, serahkan senjatamu atau Surabaya kami hancurkan. Jawaban rakyat Surabaya bukanlah ketakutan. Jawaban mereka adalah perlawanan. Merdeka atau mati. Yang diserukan oleh Bung Tomo bukanlah slogan kosong, melainkan sumpah yang siap mereka tebus dengan nyawa. Mereka bertempur habis-habisan, mengubah Surabaya menjadi lautan api demi mempertahankan sejengkal kehormatan bangsa. Apa relevansinya bagi saya di dunia birokrasi hari ini? Sangat besar. Pertama, semangat juang melawan penjajah modern. Medan perang kita telah berubah. Penjajah kita hari ini tidak membawa senapan, tapi berwujud kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan yang paling relevan dengan tugas saya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat merdeka atau mati harus kita transformasikan menjadi semangat berintegritas atau tergilas. Kita harus memiliki keberanian untuk melawan sistem yang salah, mendobrak zona nyaman yang tidak produktif, dan berjuang tanpa lelah untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Kedua, kolaborasi adalah kunci kemenangan. Pertempuran Surabaya adalah bukti nyata bahwa persatuan adalah senjata terkuat. Tidak mungkin satu orang atau satu kelompok bisa memenangkan pertempuran itu. Mereka menang karena bersatu. Di pemerintahan, musuh terbesar kita seringkali adalah ego sektoral. Merasa dinasnya paling penting, merasa programnya paling hebat. Tugu Pahlawan mengingatkan saya bahwa inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, kami harus bersinergi dengan seluruh OPD. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Berau adalah keberhasilan kolektif, bukan keberhasilan individu atau satu instansi saja. Ketiga, rasa kepemilikan, sense of belonging. Arek-arek Surabaya bertempur mati-matian karena mereka merasa memiliki republik ini. Mereka merasa ini adalah rumah mereka yang harus dipertahankan. Sebagai PNS, kita pun harus menumbuhkan rasa kepemilikan yang sama terhadap institusi dan daerah kita. Setiap rupiah uang negara yang kita awasi adalah uang rakyat. Setiap proyek yang kita periksa adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika kita memiliki sense of belonging yang tinggi, kita tidak akan bekerja sekadar untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita akan bekerja
dengan hati, dengan penuh tanggung jawab. Bagian 3, kesimpulan. Dari perenungan atas dua pilar kepahlawanan ini, Jenderal Sudirman dan Tugu Pahlawan, saya menarik sebuah sintesis bahwa untuk menjadi seorang abdi negara yang tangguh, kita membutuhkan dua kekuatan yang saling melengkapi. Kekuatan karakter dan integritas yang kokoh dari dalam diri, seperti yang dicontohkan Jenderal Sudirman, serta kemampuan untuk bersinergi dan membangun kekuatan kolektif, seperti yang ditunjukkan oleh semangat 10 November. Kepahlawanan bukanlah sebuah konsep usang. Ia adalah sebuah pilihan sadar, sebuah tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Karena pada akhirnya, pengabdian terbaik adalah kepahlawanan yang kita wujudkan dalam setiap tarikan napas dan langkah kerja kita sehari-hari. Demikian video ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya pelajari dan bagikan ini dapat memenuhi tugas yang diberikan dan, yang lebih penting, menjadi pengingat bagi diri saya sendiri untuk terus berbenah. Atas segala perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.